Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun menika kita tasih saged pinanggihan malih. Mugi-mugi kita diparingi umur panjang dengan Allah Subhanahu wa taala nggih, saged pinanggihan kalian bulan Ramadan. Insyaallah ini kantun binten wonten malih Selasa atau Rabu atau Kamis. Yes, mentosi sidang isbat pokoknya. Nggih. Dan iki monggo dipun siapaken saestu Ramadan menika sehingga kita saged panen kathah wonten ing bulan Ramadan. Ampun ngantos niki Ramadan nggih datar-datar mawon ya, ampun ngantos. Tapi kita Ramadan harus betul-betul manen dari apa yang telah kita persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Alhamdulillah, niki insyaallah kajian terakhir Sirah Nabi sakderengipun Ramadan. Kanten Ramadan libur insyaallah ngantos Syawal gitu. Sabtu akal wonten. Tapi sirah libur. Sirah libur. Pripun Bapak Ibu tasih semangat nih midhangetaken sirah Nabi. Tasih semangat napa sampun mulai bosen nih? Ini tasik kathah nggih, mungkin tasik banyak kejadian-kejadian dalam sirah Nabi. Nggih, tasik perang Mu'tah, terus kemudian perang Hunain, Fathu Mekah, tasik banyak. Dan memang ini tidak pernah habis kita kaji. Dan insya Allah menapa ingkang kita kaji ini boten sempurna. Maksud boten sempurna itu kuatah kisah-kisah yang terlewatkan. Kuatah sangat, bahkan mungkin kisah-kisah yang heroik itu malah lali nih. Itu mungkin kata yang terlewatkan. Pramila lek sakit nggih niki wau selalu saya anjurkan di rumah kita itu ada paling boten satu buku sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling boten menika kedah kagungan di dalam rumah wonten Al-Qur'an, wonten buku hadis. Hadis nggih Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nggih sing ringkes-ringkes mawon lek mboten ingkang napa tebal-tebal nggih. Lek sing buku sejarah nggih sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sing radi ringkes nggih Ibnu Katsir Sirah Nabaliyah utawi Nurul Yakin. Nurul Yakinnya Syekh Muhammad Khudari Pik. Menika nggih ringkes urut lek diwaos nggih nyeneng nih, paling boten kagungan menika. Terus diwaos terus, dibolak-balik terus, dibulan-balani terus. Kajenge paham dengan kehidupan Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, insyaallah dalu menika kita lajengaken berkaitan dengan kejadian-kejadian yang terjadi selama masa damai.
masa damai kalian orang-orang Quraisy. Jadi masa perjanjian Hudaybiyah itu. Perjanjian Hudaybiyah kalau ini berapa tahun Pak masa lakunya? Bu, Tasik Kemutan 10 tahun. 10 tahun masa perdamaian. Nah, 10 tahun menikah merupakan masa yang luar biasa. Ini kesempatan Nabi SAW untuk mengembangkan dakwah secara damai. Mboten usah ngangge perang-perang, damai, terus kemudian bisa disebarkan tanpa diganggu oleh musuh utama. Ia menikah orang-orang Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy itu pada saat risalah ini disampaikan oleh Rasulullah merupakan musuh utama dakwah. Lah niki musuh utamanya pun janji damai, mboten badhe perang selama 10 tahun. Dan ternyata selama masa perjanjian damai ini Rasulullah SAW betul-betul mampu mengembangkan dakwah ini secara masif. Jadi kembangkan saya itu dakwah ini luar biasa. Baik dakwah di dalam maupun dakwah di luar. Jadi ini Quraisy pun aman, di dalamnya nggih pun mboten tantangan lagi karena orang-orang Yahudi pun mboten neko-neko malih, Salah satu yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengembangkan dakwah Islam nggih menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai mengirimkan surat-surat dakwah. Terus menika Rasulullah mulai mengirimkan surat-surat dakwah kepada raja-raja yang ada di sekitar Mekah. Bahkan menika boten raja-raja sekitar Mekah, termasuk Raja Romawi, Raja Mesir, Raja Persia, ini disurati oleh Rasulullah SAW. Dipun surati. Nah ini menunjukkan bahwa syariat kita, syariatipun Rasulullah SAW ini kok itu syariat yang bukan hanya untuk orang-orang Mekah, tapi untuk semua bangsa. Nah, terus Mesir waktu itu senes Arab, Pak, gitu. Mesir waktu itu bukan Arab. Saat ini kalau sekarang kan kita mengenal Mesir itu sebagai negara yang berbahasa Arab. Nah, saya kira Arab, terus Iran itu saat ini Arab. Padahal riyen boten. Pada masa Rasulullah SAW mengembangkan dakwah ini, Mesir masih menjadi kekuatan besar di bawah raja yang namanya Mukaukis ya. Mukaukis Raja Mesir. Raja Mukaukis niku raja Mesir. Mesir niku termasuk budaya kuat waktu itu. Budaya lembah Mesopotamia. Itu kalau kita membaca sejarah itu termasuk peradaban besar pada saat itu. Mesir ya. Mesir negara berkekuatan besar. Bahasa nipun niku bahasa Kipti. Bahasa Mesir, bukan bahasa Arab. Ya, bukan bahasa Arab. Nanti Rasulullah juga mengirimkan surat kepada Raja Heraklius yang ada di Romawi, Konstantinopel. Konstantinopel itu bagian dari kerajaan Romawi. Konstantinopel, pusatnya di Konstantinopel. Konstantinopel pun di sana ya. Turki, Istanbul. Saat ini atas Istanbul, Turki ya itu. Itu dulu merupakan kerajaan besar, bagian dari kerajaan Romawi. Kemudian Raja Kisra, yang ada di Persia, itu juga merupakan kerajaan besar yang waktu itu menjadi musuh besarnya Romawi. Jadi antara Persia dengan Romawi itu sering terjadi peperangan, silih berganti. Kadang sing menang Persia, kadang yang menang Romawi, silih bergantian. Ini negara-negara adidaya yang ada pada saat itu.
Lek saat ini mungkin mirip-mirip Amerika dan Eropa. Amerika, Eropa, di sana ini negara Rusia, Cina ya, Cina termasuk negara besar hari ini ya. Nah, ini pada saat itu Rasulullah SAW mulai mengembangkan dakwah ini. Jadi Rasulullah SAW mulai mengirimkan surat. Terus begitu kondisi Mekah ini pun mulai kondusif, kondisi Madinah ya, mulai kondusif, Rasulullah SAW kemudian mengumpulkan orang-orang banyak. Jadi mengumpulkan orang banyak. Kemudian Rasulullah memanggil para sahabat dan kemudian meminta para sahabat itu untuk bersedia dikirim ke negeri-negeri jauh untuk mengantarkan surat. Jadi surat dakwah. Niki surat ajakan untuk masuk Islam. Rasulullah SAW bersabda ketika para sahabat sudah berkumpul niku, ya ayuhan nas, innallaha qad ba'atsani rahmatul linnas kafah. Nah, ini wahai manusia, innallaha qad ba'atsani, sesungguhnya Allah telah mengutusku rahmatan linnasi kafah, untuk menjadi rahmat sekalian manusia. Jadi sekalian manusia. Ini berarti menunjukkan Rasulullah itu mengumpulkan sahabat terus menghentikan kali sahabat. Wahai sahabatku kabeh, aku iki utusan Allah untuk rahmat seluruh manusia, ora kok awakmu tok wong Arab. Maksudnya ngoten niku. Fala tahtalifu alayya kama talafal hawariyuna ala Isa bin Maryam. Maka janganlah kalian tahtalifu, janganlah kalian menyelisihiku. Jadi para sahabat itu diingatkan supaya tidak menyelisih Rasulullah SAW. Kamah talafal hawariyun ala Isa bin Maryam, sebagaimana hawariyun, para hawari menika sahabat-sahabat itu Nabi Isa, ketika mereka menentang atau berbeda dengan Isa bin Maryam. Para sahabat mendengar sabda Rasulullah menjawab, bagaimana kaum Hawari itu menentang Isa alaihissalam? Terus kemudian Rasulullah menghentikan, da'ahum ilalladzi da'autukum ilaih. Isa memanggil mereka, para Hawari itu, sebagaimana aku memanggil kalian saat ini. Jadi pada waktu Rasulullah memberikan gambaran, Isa itu pernah memanggil para Hawariyin, para pembantunya itu, para sahabatnya itu, sebagaimana aku memanggil kalian hari ini, sekarang ini. Kemudian fa'amma ba'athahu mab'asan qoriban faradi wasalim. Jadi ini, maka kemudian ada di antara Hawarin itu yang aku utus untuk berdakwah di negeri dekat. Jadi di negeri yang qoriban itu dekat. Faradi wasalim. Kemudian dia ridho dan dia senang, menerima. Artinya menerima itu dengan senang. Jadi Hawariyun itu ketika diutus untuk berdakwah di negeri yang dekat itu senang gitu loh ya, senang. Wa amma man ba'atsahu ngasan ba'idan fakariha. Tetapi ketika kami diutus oleh Isa alaihissalam, Hawariyun itu di negeri yang jauh bait, fakariha, maka mereka membencinya, tidak suka, boten remen. Wajhuhu, wajah mereka nampak tidak senang. Jadi di wajah mereka itu ada apa istilahnya, tidak rasa tidak senang. Nah Rasulullah ini ngendikan kali sahabat, ojo sampai kaya Hawariyin. Ketika tak suruh dakwah dekat senang, begitu tak suruh jauh tidak mau, tidak suka. Maka kemudian para sahabat sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa ya Rasulullah, kami tidak seperti Hawariyun. Kami akan sami'na wa ata'na. Kami hanya akan mendengar dan taat apapun yang engkau perintahkan. Ini para sahabat. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
seneng, mantap dengan jawaban para sahabat itu, dan kemudian Rasulullah memilih beberapa sahabat untuk dijadikan utusan membawa surat ke negeri-negeri jauh. Jadi dipilih Pak nih Pak, mboten sembarang tiang terus wis sapa sing budal mboten. Ternyata Rasulullah ketika memilih utusan itu dipilih Pak. Sing dipilih apa? Sing ganteng terus sing pinter. Itu menunjukkan bahwa kalau bisa utusan itu ya sing ganteng. Jadi yang dipilih Rasulullah itu semuanya orang-orang tampan. Sehingga ketika penguasa itu melihat utusan itu pun apa ya? Pun seneng gitu. Pun seneng. Pun utusannya resik-resik ganteng-ganteng. Ngoten niku secara psikologi ngoten. Nah kita pedagang yang ngoten niku belajar di Rasulullah gitu. Sing dipasang sing ayu-ayu. Kan dagangannya payu. Nah mungkin dari belajar dari situ. Ini psikologi aja, psikologi. Tapi memang yang dipilih oleh Rasulullah SAW adalah sahabat-sahabat yang memang terkenal tampan-tampan, tampan-tampan. Nah, sinten mawon mungkin yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Jadi seperti itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah selalu mengutus utusan seperti itu. Ketika di Madinah membuka dakwah awal itu kan yang diutus juga sahabat yang sangat tampan, perlenting, sehingga ketika melihat penampilannya sudah tertarik. Apalagi setelah menyampaikan dakwah, ternyata retorikanya bagus, jadi tambah menarik lagi. Nah ini pelajaran berharga untuk kita bahwa utusan yang tampan-tampan itu juga perlu dipertimbangkan gitu ya. Lek kepepet buatan-buatan nggih sing elek-elek bener. Harus elek-elek ora sing elek buatan-buatan sing elek. Tapi ya itulah salah satu yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ternyata ada yang memberikan saran kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa surat yang dikirimkan kepada negeri-negeri yang sudah besar seperti Romawi, Persia, Mesir itu tidak akan dibaca oleh raja kecuali surat itu punya stempel resmi. Jadi harus ada stempel negaranya gitu. Lek mboten wonten stempele, surat niku mboten badhe digatek nih surat itu. Maka kemudian ada informasi seperti ini, Rasulullah memanggil sahabat yang pintar membuat napa niku stempel. Jadi stempel niku ternyata sangat penting, sangat penting. Bahkan karena stempel itulah Utsman bin Affan pernah difitnah sampai kemudian beliau dibunuh gara-gara stempel juga. Jadi stempel itu nggih lek salah nggih salah sing nyekel nggih bahaya. Nggih bahaya. Pramila stempel lek saged mboten usah digledak-gledek nih. Nggih, jangan sampai disalahgunakan. Nah, ini stempelnya Rasulullah SAW kemudian dibuat oleh sahabat dan isinya adalah tiga baris, jadi tiga sab teman-teman. Ada tulisan Muhammad, ada tulisan Rasul, ada tulisan Allah. Jadi aslinya Muhammad, Rasul. Jadi Muhammad tulisannya diletakkan paling bawah, kemudian Rasul di tengah-tengah, Allah yang di atas. Ini artinya itu Muhammad Rasulullah. Ini stempelnya bukan kata stempel saat ini ngerti Pak, jedok ngoten niku. Karena stempelnya berbentuk cincin. Jadi stempelnya Nabi itu bentuknya cincin. Diagem Rasulullah teng pundi-pundi. Cincin. Jadi bentuknya cincin, Pak. Berarti ya cincin niku nggih sing ngagem akik-akik niku nggih wonten contone saking Nabi. Tapi niku cincinnya diagem stempel ya. Cincinnya diagem stempel. Nah, ini Rasulullah kemudian menggunakan cincin itu sekaligus stempel, dan stempelnya Nabi ini nanti dipakai oleh khalifah penggantinya, Bapak. Ya. Khalifah Abu Bakar tapi membuat surat kepada siapapun menggunakan stempel ini. Stempel pun
Rasulullah. Kemudian pada masa Umar juga masih digunakan stempel ini. Pada masa Utsman juga masih menggunakan stempel ini. Tetapi kemudian pada masa Utsman stempel ini jatuh di sumur dan dicari selama berhari-hari tidak ketemu. Nah ini, iya Pak. Iya. Kecemplung sumur digolek ra ketemu Pak. Lah itu yang kemudian menjadi presiden buruk. Utsman kemudian membuat stempel baru, akhirnya stempelnya nanti digandakan Pak niku. Dibuat main-main oleh orang-orang munafik. Akhirnya orang munafik bikin stempel baru, surat seolah-olah suratnya khalifah, perintah membunuh semua para pemberontak, di stempel resmi jedek wonten stempelnya Khalifah Utsman. Ternyata Khalifah Utsman mboten pernah ndamel surat niki. Nah, ini bahayanya stempel. Bahaya stempel ketika dimanfaatkan untuk hal yang buruk. Begitu ketahuan loh ini Pak Utsman bin Affan ternyata membuat surat perintah untuk membunuh semua pemberontak. Resmi ada stempelnya khalifah. Maka kemudian mereka yang semula sudah tenang mau kembali ke Mesir, balik malih nyerang sahabat Utsman sampai sahabat Utsman terbunuh. Jadi stempelnya Rasulullah yang berupa cincin itu tetap dipakai oleh para khalifah penggantinya sampai masanya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi nah, maka kemudian stempel ini betul-betul digunakan oleh Rasulullah dan semua surat-surat yang dikirimkan kepada raja-raja itu distempel oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku mangsine napa nggih? Mangsine napa niku? Waduh, kalau mangsine mboten ngertos nggih. Betul. Yang jelas itu pasti sudah ada tintanya, sudah ada tintanya. Beberapa surat yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama surat kepada Raja Romawi yang bernama Herakl atau Heraklius. Heraklius ini Raja Romawi. Romawi ini senes Romawi Barat ya. Romawi yang dimaksud ini Romawi Timur karena dulu Romawi itu kerajaan besar, ada Romawi Barat, ada Romawi Timur. Lah yang dekat dengan Timur Tengah itu Romawi Timur yang ada di Konstantinopel atau Istanbul itu. Jadi itu bagian dari kerajaan Romawi pada waktu itu. Nah, dikirimkan surat yang diperintahkan oleh Rasulullah mengirim surat ke sana adalah sahabat yang terkenal sangat tampan. Namanya sahabat Dihyah Al-Kalbi. Jadi ini sahabat Dihyah. Jadi sahabat Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Nah, namanya Dihyah bin Khalifah. Ini sahabat yang sangat tampan, Pak. Saking tampannya, malaikat Jibril itu kalau datang dalam bentuk rupa manusia, niki sering berwujud seperti sahabat Dihyah Al-Kalbi. Jadi ini sahabat yang paling sering napa istilahnya lek bahasa Jawa napa nih Pak? Diemper ini. Membo. Pokoknya ini sering di malaikat Jibril pokoknya kalau turun ke bumi dalam bentuk manusia sering berwujud sahabat ini. Sahabat Dihyah Al-Kalbi. Karena sahabat ini memang sangat tampan, kemudian pinter, ahli orator, ahli puisi, ahli syair. Nah ini. Nah kemudian Rasulullah SAW membuat surat kepada para raja. Tapi ini Rasulullah mboten ndamel piyambak nggih, karena Rasulullah adalah ummi. Jadi Rasulullah menika mboten saged nulis, mboten saged maca. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabat yang pintar menulis dan pintar menulis untuk menulis surat. Rasulullah yang mendiktekan. Rasulullah mendiktekan. Dan ini setiap surat Rasulullah kepada para raja itu selalu diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Jadi ini surat yang dikirimkan oleh Rasulullah kepada para raja itu semuanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Dan ini pramila menurut para ulama ini adalah sunnah kita membuat surat. Jadi kalau membuat surat itu awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini ku sunnah nih. Surat napa? Inggih surat napa mawon? Surat resmi. Teng kantor wonten, Pak? Mboten. Gitu, lek teng kantor sani napa? Langsung dengan hormat nih. Bismillah mboten katut sani. Tapi ini sunnah, ini menurut ulama sunnah nih. Jadi sunnah membuat surat itu pakai bismillah, menggunakan bismillahirrahmanirrahim lengkap. Mboten namung bismillah. Mboten namung bismillah. Tapi bismillah. Karena semua surat-surat Rasulullah SAW yang ditemukan dalam sirah niku semuanya menggunakan kalimat awal bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini monggo bebiar niki mengke kantor-kantor sedaya ndamel bismillahirrahmanirrahim. Ketoke wagu Pak nggih. Lek teng kantor desa wonten wagu napa wonten ndamel bismillah. Bisa bismillah niku mboten surat resmi tapi napa? Undangan tahlil. Undangan tahlil, undangan manten biasanya ngoten. Kemudian kalimat berikutnya adalah min Muhammadin Abdillah wa Rasulih ila Hiraqal azim ar-Rum. Nah ini Pak, Rasulullah tetap mengagungkan penguasa sekalipun kafir. Dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Herakli azimur Rum, kepada Raja Heraklius yang agung. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW tetap mengagungkan Herakl, menggunakan kata-kata azim untuk Herakl. Berarti Rasulullah menghormati kedudukan orang itu sesuai dengan kedudukan sosialnya. Ampun ngantos pek kanca akrab ya. Terus sing setunggal pun dados pejabat, sing setunggal dados orang biasa, bareng ketemu masalah kowe dhisik ngono lho. Ning ngarepe anak buah. Ayo. Ampun nggih, ampun saestu. Ampun. Akrabnya ketika berdua. Tetapi ketika di hadapan anak buahnya teman kita, kita harus mendudukkan dia sebagaimana kedudukan sosialnya. Nah, Rasulullah itu ini orang kafir, tetapi Rasulullah tetap menggunakan kalimat yang apa istilahnya, ya tetap menghormati kedudukan sosialnya. Heraklius azimur Rum. Jadi ini kepada penguasa Mesir yang agung. Kemudian Rasulullah meneruskan salamun ala manit taba'al huda. Ya menika Pak, ini salam yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk orang-orang non muslim. Jadi lek tiang-tiang non muslim ampun ngantos ketemu assalamu alaikum, ampun ngantos. Jadi Rasulullah, ini contoh dari Rasulullah bahwa salam untuk orang-orang kafir atau non muslim itu adalah assalamu ala manit taba'al huda. Keselamatan dumateng tiang-tiang ingkang mengikuti huda, mengikuti petunjuk. Jadi ini kali napa nggih contoh. Ampun ngantos pas suatu saat diundang ngisi seminar tentang gereja misalkan lagi lah terus tentang gereja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal di hadapannya ini orang-orang non muslim, ini tidak boleh. Ini salam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW ini kata nih buat usah diwawas nggih. Benar. Intinya Rasulullah SAW mengajak kepada Islam. Fa ini admuka bidinga yatil Islam. Jadi aku mengajakmu untuk kepada Islam. Aslim taslam. Ini kalimatnya Rasulullah. Dan kalimat aslim taslam itu nanti dicantumkan oleh Rasulullah di seluruh
surat-suratnya. Aslim taslam. Masuk Islamlah kamu, maka kamu akan selamat. Masuk Islamlah kamu, maka kamu akan selamat. Jadi wonten Pak Taslim, wonten Pak Taslam. Jadi taslim taslam niku saking niki nggih. Taslim taslam. Jadi aslim taslam. Kemudian intinya mengajak kepada Raja Herakl untuk masuk kepada Islam. Kemudian mengatakan kepada Raja Herakl bahwa kalau kamu tidak masuk Islam, maka dosa semua bangsa Romawi Timur yang ada di bawah kekuasaannya itu akan ditanggung oleh kamu. Akan ditanggung oleh kamu. Jadi akan ditanggung oleh kamu. Fa inna ma'alaika itsmun al-arisiyin. Maka sesungguhnya dosa-dosanya semua bangsamu itu nanti akan kamu pikul. Maksudnya ini menunjukkan apa? Beratnya jadi pemimpin. Nah, jadi pemimpin itu ampun ngantos pisan-pisan melakoni kesalahan, Pak. Karena kesalahan pemimpin satu kali itu akan dijadikan alasan oleh warganya atau oleh orang yang dipimpin. Atasan kue ngono, gitu kan? Atasan kue ngono. Kue jam bolos, atasan kue tukang bolos. Misalkan kan gitu. Orang ojo ngendet, atasan kue ngendet. Beli atasan terus yang dua alasan itu atasan Masya Allah. Ini ternyata jadi atasan itu memang berat. Maka nanti ini sesuai dengan ngendikanipun ya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Jadi ini sesuai dengan pengendanganipun Rasulullah SAW bahwa semua pemimpin itu bertanggung jawab terhadap gembalaannya atau terhadap orang-orang yang ada di dalam kepemimpinannya. Kemudian Rasulullah SAW menyetir satu ayat Al-Quran, ya ahlal kitab. Ini seruan kepada Herakl, karena Herakl ini ahli kitab. Jadi Heraklus ini orang yang beragama Nasrani, maka dipanggil dengan ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Semua surat Nabi yang ditujukan kepada orang-orang ahli kitab, nanti penguasa ahli kitab, itu pasti menyetir ayat ini, Pak. Maka pembicaraan yang baik dengan ahli kitab itu adalah pembicaraan ngajak kepada Islam. Mari kita satu kalimat. Napa satu kalimat? Ya ahlul kitab, ta'alau. Marilah. Ta'alau ila kalimatin, kepada satu kalimat sawain yang sama, bainana wa bainakum, antara aku dan kalian. Napa niku? Allah ta'budu illallah. Jangan sampai kita menyembah kecuali Allah. Wala nusyrika bihi syai'an. Dan jangan sampai kita mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Ini ajakan kepada ahli kitab. Berarti ahli kitab niku ya kafir. Intinya itu ya. Itu oleh Rasulullah jelas ini. Tapi namanya ahli kitab. Diajak kepada satu kalimat agar menyembah kepada Allah semata dan tidak melakukan kesyirikan. Nah, menika Pak. Lah terus jawabanipun Heraklius pinipun niki? Heraklius niku karena dia raja yang sangat bijaksana, pinter, cerdas, niku ndelalah Pak. Menurut beberapa keterangan, Heraklius saderenge ngipi niku dalam mimpinya kerajaannya itu akan dihancurkan, akan dikalahkan oleh orang-orang yang bersunat. Akan dikalahkan oleh orang-orang yang bersunat. Dan itu akhirnya bareng ngipi niku terus ngumpul nih. Apa niku? Sing wong pinter-pinter nih, menteri-menterinya dikumpul nih.
iki aku ngimpi ini. Orang-orang yang bersunat itu siapa? Maka kemudian menterinya mengatakan mereka adalah orang-orang Yahudi. Oh Yahudi, lek ngono sikat wae. Niku Pak. Jadi begitu Yahudi sikat wae gitu loh ya. Artinya Yahudi itu memang bukan kekuatan yang besar. Berarti pada waktu itu Yahudi itu kekuatan yang remeh, kecil, tidak pernah diperhitungkan pada saat itu kekuatan Yahudi itu. Kalau lekor Yahudi gampang, hancurkan aja itu, udah habisi mereka. Nah, tapi kemudian ada orang yang mengatakan, enggak, bukan Yahudi saja, orang-orang Arab itu mereka juga bersunat. Iya loh, nah, itu juga bersunat. Bahkan ada kabar hari ini sudah muncul orang Arab mengaku Nabi. Nah itu loh. Itu Heraklius mendapatkan informasi itu, Maka kemudian begitu mendapatkan informasi itu, Heraklius kemudian tidak jadi menyerang orang Yahudi. Wah ini kita kok enek Nabi yang Arab, berarti apa iki gitu. Karena Heraklius tahu Pak bahwa menurut kitabnya nanti Nabi akhir zaman itu akan muncul dan akan menguasai kerajaan yang hari ini dikuasai olehnya. Itu Heraklius itu tahu bahwa kerajaannya itu nanti akan dikalahkan oleh Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman itu kekuasaan nanti akan sampai di Konstantinopel, akan menguasai Konstantinopel. Nah itu maka kemudian Heraklius memerintahkan kepada anak buahnya untuk mencari orang-orang Arab yang mungkin sedang melakukan perdagangan di daerah situ, ya, di daerah situ. Maka kemudian anak buahnya menyebar mencari orang-orang Arab dan ketemulah dengan rombongan dagang yang waktu itu dipimpin oleh Abu Sofyan. Nah ini ketemu Bang. Akhirnya Abu Sufyan digelandang teng kerajaan, di cross check kali si Heraklius niki. Dijajal iki apa ya bener enek nabi akhir zaman. Nah, terus pripun ceritane? Kita lanjutkan pada pertemuan setelah hari raya. Ngoten nggih? Wah, niki wis ora per niki ternyata. Mboten apa-apa. Insya Allah intinya kemudian Abu Sufyan dicek, kemudian nanti terjadi dialog yang sangat panjang antara Abu Sufyan dengan Heraklius. Intinya Heraklius ini akhirnya mengakui, oh iya lek ngono, lek dari ceritamu itu berarti memang dia nabi. Tapi aku ora percaya. Maksudnya aku selama ini meyakini ada nabi akhir zaman, cuman aku ora nyongko lek nabi kan Arab. Aku mengira Nabi dari daerah Sam, bukan dari daerah Arab. Maka Heraklius nanti mengatakan kepada Rasulullah lewat surat juga, sesungguhnya aku Islam, tapi aku urung wani terang-terangan. Soalnya menteri-menteriku kabeh isih urung klop, belum satu kata. Sehingga Rasulullah mengatakan sungguh dia berdusta. Jadi Rasulullah ngerti Heraklius itu berdusta. Ini menunjukkan apa? Kekuatan Rasulullah. Bahwa Rasulullah itu ditakuti oleh Raja Heraklius. Dan nanti yang membuat Abu Sufyan kemudian, ponak aku ternyata jos. Mantuku ya. Mantuku jos lek ngono aku sampean muga-muga masuk Islam. Abu Sufyan ini berharap menjadi bagian dari Rasulullah SAW setelah ada dialog dengan Heraklius. Insya Allah ini cuplikannya. Insya Allah dialognya nanti yang lengkap akan kita lanjutkan pada pertemuan setelah hari raya. Mugi-mugi dipun paringi umur panjang lan dipun paringi istiqomah. Makatan Bapak Ibu yang saged dalam sampai akan wonten pertemuan menika mugi-mugi manfaat. Kita akhiri kanthi wasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sugeng Ramadan kawan lelas kawan putu. Mugi-mugi saged mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, salah kacat.